Dalam satu dekade terakhir, bisnis di Amerika Serikat telah mengalami perubahan yang tidak terduga. Di balik nama-nama besar yang selama ini menjadi simbol kekuatan ekonomi AS, kini tersembunyi kekuatan baru, kepemilikan asing khususnya dari Tiongkok. Akuisisi strategis yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok telah mengguncang dunia korporat Amerika. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa dampaknya bagi ekonomi dan keamanan nasional AS? Mari kita mulai dengan Smithfield Foods, perusahaan daging babi terbesar di dunia. Pada tahun 2013, perusahaan asal Tiongkok, WH Group, dahulu dikenal sebagai Shuanghui International, mengambil alih Smithfield dalam kesepakatan senilai 4,7 miliar US dollar. Bukan hanya perusahaan daging, tetapi juga lebih dari 146.000 hektar lahan pertanian di seluruh Amerika Serikat. Meski kantor pusat tetap berada di Virginia, kendali kini ada di tangan Beijing. Akuisisi ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ketahanan pangan Amerika kini tergantung pada keputusan asing? Lalu ada GE Appliance, divisi peralatan rumah tangga, yang sebelumnya milik General Electric. Pada 2016, Haier Group, raksasa elektronik asal Tiongkok, mengambil alih GE Appliance senilai 5,4 miliar US dollar. Sekarang, meskipun produk GE masih diproduksi di Amerika, keputusan strategis utama ada di tangan Haier yang berbasis di Qingdao, Tiongkok. Akuisisi ini memperkuat ambisi Haier untuk menguasai pasar peralatan rumah tangga global dan semakin menunjukkan kekuatan Tiongkok di sektor industri konsumer. Motorola, pelopor komunikasi nirkabel asal Amerika, mengalami masa-masa sulit. Pada 2014, Lenovo, produsen PC terbesar dari Tiongkok, membeli Motorola Mobility dari Google dengan nilai 2,91 miliar US dollar. Meskipun tetap menggunakan merek Motorola, kini Motorola Mobility adalah bagian dari strategi ekspansi teknologi Lenovo. Dengan mengakuisisi Motorola, Lenovo memperoleh akses ke teknologi dan paten berharga, mempercepat langkah mereka untuk menguasai pasar global ponsel pintar. Industri otomotif juga tidak lepas dari pengaruh asing. Pada 2010, Nexteer Automotive, penyedia sistem kemudi untuk banyak produsen mobil AS, diambil alih oleh anak perusahaan dari Aviation Industry Corporation of China atau AVIC, sebuah badan usaha milik negara Tiongkok. Dengan kontrol atas teknologi otomotif vital, banyak yang khawatir tentang dampak pengaruh politik Tiongkok terhadap industri mobil Amerika, terutama terkait dengan keamanan dan kemandirian teknologi otomotif. Dan siapa yang bisa melupakan Waldorf Astoria, hotel legendaris di New York? Pada 2014, Anbank Insurance Group, perusahaan asuransi asal Tiongkok, membeli hotel mewah ini dengan harga mendekati 2 miliar US dollar. Hotel yang pernah menjadi tempat menginap para presiden dan selebritas dunia, kini dimiliki oleh perusahaan yang berafiliasi dengan pemerintah Tiongkok. Kepemilikan asing terhadap properti ikonik ini memunculkan perdebatan besar. Apakah ini beresiko untuk keamanan dan privatisasi aset simbolik nasional Amerika? Kepemilikan asing terhadap perusahaan-perusahaan besar ini bukan hanya tentang uang. Ini adalah fenomena globalisasi yang semakin memengaruhi sektor-sektor kritis di dunia, dari pangan hingga teknologi, otomotif hingga properti.
Perusahaan-perusahaan Tiongkok kini mengendalikan banyak aset strategis di Amerika Serikat, memunculkan pertanyaan tentang ketahanan nasional, keamanan data, dan independensi ekonomi. Namun, di sisi lain, fenomena ini menunjukkan bagaimana Tiongkok semakin mendominasi panggung ekonomi global. Dengan semakin banyaknya perusahaan AS yang berada di bawah kendali asing, kita harus bertanya, apakah ini hanya awal dari perubahan besar dalam ekonomi global? Apakah Amerika akan mampu mempertahankan kontrol atas bisnis-bisnis strategis mereka? Atau akankah kepemilikan asing semakin merajai landscape ekonomi AS?